Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan semua pemirsa channel Ngopi. Ini kita seperti biasa nih, ada Kang Usep, Pak Karyono, Cak Su ini sebagai orang Jawa Timur nih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini Mas. Jadi menarik kan, ada gempa ini, gempa politik ya. Ketika hijrahnya Cak Imin ke Nasdem kan ya. Kemudian deklarasi Cak Imin dan Mas Anies, kemudian diaminkan. Banyak orang jadi amin sekarang itu. Ada harapan bahwa ketika PKB masuk dalam koalisinya Nasdem itu pada intinya adalah harapan masuknya suara NU dan suara Jawa Timur untuk menambah elektabilitas dari Anies Baswedan. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Coba kita takar sih seberapa signifikan suara itu bisa masuk ke sana. Karena memang sejak obrolan awal yang selalu menjadi obrolan yang seksi adalah bagaimana mendapatkan Jawa Timur, bagaimana mendapatkan suara pada basis NU, karena itu yang diharapkan berkontribusi pada pemenangan. Ini yang menarik mungkin kita obrolkan Kang Usep, Cak Su. Cak Su kan sebagai orang Jawa Timur, saya nggak tahu Cak Su itu Nahdien atau bukan ini. Kalau saya sih Nahdien dari awal. Kayaknya semua Jawa Timur kayaknya Nahdien. Nahdien gitu. Ya kalau di Jawa Timur sampai ya jadi agama gitu loh, NU-nya itu jadi agama. Guyonannya seperti itu. Ya artinya memang pada perhelatan pemilu selalu suara NU dan suara Jawa Timur yang menjadi basis NU menjadi tolok ukur untuk bisa ditarik sebagai dukungan capres kan, seperti itu. Ini yang realitasnya seperti itu. Sebab kemudian yang mungkin kita simak, kira-kira PKB dan Cak Imin akan memberikan kontribusi yang signifikan belum nanti pada perkembangan ini lah. Atau artinya bahwa kan ada guyonan juga sekarang kan ya gerbongnya masuk tapi penumpangnya tidak, sehingga kemudian koalisinya banyak gerbong masuk tapi kemudian penumpangnya kosong juga. Ini coba kita hitung bersama sih. Tapi memang banyak juga yang kemudian lega ketika Cak Imin masuk dalam koalisi perubahan bersama Anies Baswedan. Terutama kawan-kawan di pendukung Anies merasa wah separuh kerjanya udah selesai. Berarti seperti itu. Karena Jawa Timur yang belum tergarap selama ini memang dari survei-survei kan mungkin kalau saya bisa ungkap yang lumbung-lumbungnya Mas Anies kan kecuali ya bisa dikatakan kecuali Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika masuk Jawa Timur mungkin cukup signifikan, itu hitung-hitungan analisisnya seperti itu. Tapi mungkin ada update info yang baru. Kira-kira ada survei terbaru belum Kang Usep kira-kira? Ya, saya kira sebelum ke sana perjalanan politik masih panjang ya. Masih bukan berarti kemudian masuknya Cak Imin itu PKB itu ke koalisi perubahan berarti udah di atas angin. Saya kira. Jadi harus dilihat dulu dalam konteks yang agak mundur ya sedikit. Jadi mungkin yang masuk bergabung ke koalisi perubahan itu PKB, Partai Kebangkitan Bangsa ya. Dan dari koalisi perubahan juga ada yang keluar yaitu Demokrat. Dan itu saya kira juga ikut berpengaruh pada pendukung koalisi perubahan ini. Nah, PKB sendiri itu masuk ke sana itu diharapkan seperti Mas Cahyo bilang bahwa ada di samping mengambil suara PKB juga suara NU yang menjadi basis kultural dari PKB ya diharapkan juga mendukung koalisi ini gitu. Itu kan yang diharapkan begitu, karena memang
suara orang NU itu kan sangat banyak. Itu kalau LSI itu terakhir 56% itu warga NU yang mengaku dia sebagai warga NU, termasuk Mas Cak Su tadi, mungkin saya juga. Kalau ditanya ada nomor induknya enggak, nomor anggotanya enggak, mungkin juga. Nah, itu di Jawa Timur memang istimewa, seperti Cak Su bilang, NU itu di sana istimewa, apalagi Madura ya. Jawa Timur, Madura itu sangat istimewa. Karena ya tadi bukan hanya jadi organisasi masyarakat, bahkan agama. Bahkan kalau kita tanya, ini gimana sih di sini agamanya? Oh, alhamdulillah di sini 85% Islam, sisanya Muhammadiyah. Guyon-guyon begitu. Jadi itu memang besar sehingga orang ya koalisi perubahan, koalisi manapun itu juga menjadi tertarik untuk memperebutkan suara NU itu, karena bisa jadi ini penentu ya. Jadi, apalagi ini ngopi ya sebenarnya. Ya, ngopi. Makasih ya. Makasih, Mas. Masuk itu kan. Apalagi suara NU itu banyak di basisnya itu di Jawa Timur ya. Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga begitu. Dan memang secara umum Jawa ini kan menjadi incaran juga. 52% ada populasi ada di Jawa gitu. Maka Jawa itu Pulau Jawa kan? Pulau Jawa menjadi kunci. Nah, memang di Jawa Timur itu komposisinya, Mas, itu di antara 3 kandidat presiden itu tidak ada yang dominan memang. Jadi misalnya kalau Mas Anies di Banten memang dominan ya, cukup lumayan ya. Lalu Ganjar misalnya di Jawa Tengah cukup dominan ya. Di Jawa Barat itu juga masih diperebutkan antara Anies, Prabowo gitu. Jakarta juga begitu demikian. Nah, Jawa Timur itu hampir sama tuh, ada pemilihnya. Maka saya kira harapan itu memang logis gitu. Tapi yang harus kita tahu bahwa PKB itu bukan NU. Itu ya. Statement Ketua PBNU. Ya, walaupun basis. Tapi kalau bicara Ketua PBNU sebelumnya, dia menyatakan bahwa PKB adalah NU, NU adalah PKB. Ya, diinisiasi oleh orang-orang NU. Karena kan gini juga, secara legal NU itu tidak berpolitik, politik praktis artinya. Seperti dia sudah berkomitmen kembali ke Hitah 1926. Artinya dia mau memainkan politik yang high politik, yang disebut siasah aliyah itu. Jadi politik tingkat tinggi, high politik, misalnya politik kebangsaan, politik pembelaan terhadap mustadafin, ya, misalnya pembelaan terhadap rempang, terhadap mana gitu. Nah, sementara politik praktis itu dianggap politik rendah atau siasah safilah itu. Jadi politik rendah yang NU tidak ikut campur, itu diserahkan ke PKB. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anggota-anggota atau yang mengaku Nahdliyin, bahkan pengurusnya itu juga dipersilahkan untuk memilih kecenderungan politiknya kemana. Maka suara NU itu di 2019, Mas, itu juga terpecah dalam konteks presiden. Dan sepanjang sejarah juga NU itu terpecah. Jadi 2019 itu yang banyak mendapatkan suara dari NU itu sebenarnya justru PDIP. Yang kedua Gerindra, nah yang ketiga baru PKB, lalu kemudian Demokrat. Kan yang 56% itu yang mengaku Nahdliyin itu ya terbagi kemana-mana gitu. PKB-nya dapat berapa? 15 apa berapa itu? Apa berapa gitu dari? Tapi mungkin bukan NU dari suara semua kali ya? Kenapa? Dari total semuanya? Enggak, dari warga NU-nya sendiri. Ketika ditanya warga NU yang mengaku warga NU yang memilih PKB, itu tidak semua warga NU yang mengaku warga NU memilih PKB. Tapi kalau ditanya sebaliknya, yang memilih PKB orang NU gitu loh. Ya. Mesti NU gitu loh. Ya itu berapa? Itu tidak seluruh NU tentu. Perolehan PKB aja hanya berapa persen kan? 10 apa berapa gitu. Tapi yang semuanya memilih PKB adalah NU. Tidak semua. Tidak semua NU memilih PKB iya, tapi yang memilih PKB adalah NU iya mungkin. Enggak juga. Jadi pemilih PKB juga tidak semuanya NU. Karena kayak di Papua di mana itu juga banyak juga, karena PKB ini partai politik.
Dan itu sejarahnya NU dan NU sampai hari ini. Memang NU dulu pernah jadi partai politik. Jadi tahun 52, 53 itu dia gabung dengan Masyumi. Tapi keluar ya bersama-sama yang lain karena kecewa karena orang-orang NU ternyata posisi politiknya tidak bertambah walaupun masuk Masyumi. Lalu kemudian dia mendirikan partai sendiri. Tahun 55 itu ikut pemilu dan dia menjadi 4 besar ya. Tiga besar malah. 4 besar kan sama PKI. Di atas PKI ini suara NU itu. Jadi besar ketika NU menjadi partai sendiri itu besar. Nah, lalu kemudian di tahun 85 apa berapa itu Muktamar Situbondo itu kembali ke Hitah 26. Jadi kembali pada garis perjuangan tahun 1926 ketika NU itu didirikan. 84. Ya, 84. Ya, Situbondo itu, Muktamar Situbondo itu. Lalu kemudian dikukuhkan juga di Krapyak tahun 89 itu. Muktamar 89 bahwa NU memang kembali ke Hitah 26. Dia memainkan kembali pada garis-garis perjuangan. Hitah itu kan garis-garis perjuangan yang pada pendirian awal NU. Nah, dia memang terus kemudian kokoh dalam garis perjuangan untuk memperjuangkan politik tingkat tinggi, high politik itu, politik kebangsaan, menjaga Pancasila, NKRI dan lain sebagainya itu. Jadi di situ, tapi itu juga membiarkan dalam sejarahnya membiarkan orang-orang untuk memilih kecenderungan politiknya masing-masing dan orang-orang NU juga mengikuti di mana-mana. Nah, orang-orang NU yang masuk di politik ya dalam Pilpres pasca reformasi juga sejarahnya tidak semuanya juga ketika ada kader NU ditempatkan di situ, tidak semua orang-orang NU milih ke orang itu. Misalnya dulu Pak Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, adiknya Gus Dur almarhum ya. Dia kalah kan sama Pak SBY. Lalu kemudian ada Bu Mega lawannya itu. Bu Mega sama Pak Hasyim Mujadi, ketua PBNU waktu itu, mantan ketua PBNU juga tidak mendapatkan pilihan yang signifikan atau suara signifikan. Makanya ini harus dibaca sampai detail data-data itu saya kira dalam konteks Caimin. Nah, saya menduga bahwa suara NU itu juga di 2024 juga akan terpecah. Baik dalam pilegnya. Kalau ada cawapres yang dari NU, mungkin itu kali ya? Ya tidak juga menurut saya dalam konteks. Karena mungkin gini, ini coba dijelasin nanti kan. Sampai kemudian ada muncul istilah NU yang struktural dan NU yang kultural. Bicara PBNU adalah bicara tentang NU yang struktural, yang kadang-kadang kulturalnya juga tidak selalu ngikut pada perintah strukturalnya gitu loh. Jadi NU itu memang belan-belan yang ideologis kan, ketika bicara kultural bicara ideologis kan. Makanya ketika yang maju adalah ini harapannya dari PKB sendiri kan, pengennya ya sudah NU cukup Caimin aja, jangan yang lainnya. Kalau ada seperti itu yang representasi NU adalah Caimin, sehingga kemudian PKB dan yang lainnya akan dalam Pilpres itu milih Caimin karena faktor kultural. Ya. Kira-kira bacanya gitu nggak? Ya kayak gitu. Justru begitu. Ya. Jadi justru itulah sering terjadi yang namanya itu split ticket namanya. Jadi split ticket itu ketika secara resmi partai mencalonkan seseorang, lalu kemudian bawahnya akan ikut. Atau organisasi mencalonkan atau mendukung seseorang atau tidak mendukung seseorang, bawahnya berbeda dengan. Nah, justru argumentasinya persis seperti itu, Mas, memperkuat bahwa ini tidak akan satu. Justru pernyataan itu, argumentasinya itu. Artinya kandidat lain akan mengambil orang NU yang lain gitu. Itu yang kedua, saya kira. Tapi yang pertama itu juga secara generik itu tidak akan satu. Disebut dari berbagai sejarah pemilu itu tidak satu di partai-partai saja itu terjadi yang namanya split ticket itu, apalagi di organisasi kemasyarakatan model Muhammadiyah, model NU gitu, yang anggotanya juga banyak, yang ada kultural tadi, yang ada struktural, ada kultural, itu juga berbeda. Nah, dalam karakter NU itu yang kita amati ya, kita pelajari, Mas. Itu misalnya
terjadi juga perbedaan-perbedaan dalam konteks kepentingan gitu. Kan dalam politik itu ada masa, ada kepentingan. Ya. Nah, yang abadi itu kepentingan. Kepentingan itu, jadi ini kan masanya banyak. Tentu orang ingin mengambil itu. Tapi kalau dalam konteks politik itu ada kepentingan yang jadi jangan dilupakan gitu. Disitulah terjadi, walaupun ada konteks ideologis, disitulah yang terjadi yang dominan itu ternyata kepentingannya gitu Mas. Sehingga orang itu ya kalau dalam konteks politik itu perbedaan itu seperti sudah biasa dalam di NU. Kepentingan itu, misalnya ada orang mencalonkan di sini tidak, kemudian yang lain juga tidak mau karena sudah ada yang mewakili NU nih misalnya. Ternyata terjadi begitu. Dan jangan dilupakan juga PKB itu ketika dalam konteks politik, PKB itu kan dalam konteks politik di NU. Ketika Caimin itu berhadapan dengan Gus Dur, saling melawan juga, sampai saling konflik juga. Kalau dalam konteks politik itu kepentingan ternyata, bukan persoalan dia sama-sama NU dan tidak sama-sama NU. Memang di dalam NU itu menjadi akur kan, misalnya Yeni sama Caimin ya, itu saudara saya. Dalam konteks NU bisa bertemu, tapi dalam konteks kepentingan itu tetap konflik gitu loh Mas. Nah itu argumentasinya yang menurut saya harus hati-hati ya, kalau misalnya untuk menganalisis bahwa belum tentu loh, bahkan menurut saya bisa katakan ketika Caimin masuk, ketika PKB masuk dalam konteks perubahan, maka seluruh gerbong yang secara kultural ataupun struktural masuk ke situ. Ini harus kerja sangat keras. Bahkan mungkin di PKB-nya sendiri itu bisa terjadi yang namanya split tiket itu. Gitu loh. Jadi PKB-nya secara struktur mencalonkan Anies Caimin, tapi mungkin pemilih PKB itu ya ini PR untuk konsolidasi terus-menerus, termasuk di Nasdem. Dan itu terus terjadi gitu loh. Itu Mas yang menurut saya yang sampai hari ini saya melihat bahwa konsolidasi itu belum selesai ya. Artinya misalnya PKB koalisi perubahan itu masih harus bekerja keras, punya PR banyak, mengkonsolidasikan barisan-barisannya PKB Nasdem sendiri agar tidak terjadi yang namanya split tiket itu gitu. Jadi satu komando. Nah, mengenai NU saya kira ya masih bisa terjadi juga yang kedua tadi. Karena ini NU ini ketika Mas Anies ini mengambil Caimin, itu partai lain juga melihat bahwa ada kekuatan lain yang harus dihitung, yakni NU nih. Nah, bisa saja karena karena NU itu tadi ya, kalau menurut angka ya, selama ini yang mengaku NU dalam survei-survei itu 56%. Itu kan jumlah yang sangat besar. Kalau dihitung dari DPT itu ya sekitar 100-an lebih. Ya, DPT-nya kan 200-an sekian gitu. Walaupun data itu juga belum real kan tuh. Ya, Pak. Mana? Ya tadi bahwa NU sebesar itu tadi. Yang mengaku. Kan. Jadi yang mengaku. Ini kan orang ditanya. Contoh mengaku tapi diakui atau tidak nggak tahu. Ya kan tidak perlu diakui, Pak. Yang penting kan mengaku bahwa. Nah ya makanya itu kan secara kultural gitu. Ya. Kan. Jadi nggak perlu secara resmi ini KTA-nya. Ya. Makanya kan kalau bicara kultural kan memang kemudian batas-batasnya kan menjadi sangat cair. Batas-batas kultural kan yang ketika merasa satu ideologi, satu pemahaman, satu budaya. Jawa Timur itu kayak gitu. Seperti itu kan. Ya. Makanya semua betul. Praktis ini juga satu hal yang bikin saya kaget gini sih, Kang Musab, ketika kemudian ketua PBNU setelah atau bersamaan waktunya dengan deklarasinya Amin itu langsung buat statement bahwa PKB bukan NU bukan PKB. Itu saya kira malah sebenarnya bagi kita yang di luar NU mencerminkan itu kekhawatiran beberapa elit NU sendiri yang khawatir nanti karena secara kultural akan ketarik ke sana ke PKB. Tapi di politik praktis itu bisa dibaca begitu. Mohon maaf, Dasu. Di politik praktis bisa dibaca begitu. Tapi dalam konteks pengurus mentaati soal kembali ke Hito 26 itu akhirnya jadi benar gitu, bahwa ini memperingatkan
kita ini bukan pada ranah politik praktis loh, pengurus itu. Dia pengurusnya, Karena warganya kan. dan menurut saya iya untuk menjaga warganya toh. Karena menurut saya NU kembali ke Hito 26 dalam konteks sekarang itu lebih strategis loh daripada NU masuk ke salah satu kelompok ya kecenderungan politik praktis. Kalau saya ya sampai hari ini membaca posisi NU itu jadi diperhitungkan. Istilahnya dia ada di mana-mana tapi tidak ada di mana-mana gitu. Jadi dia itu akhirnya menyebar semua partai. Di PDI juga ada, lalu kemudian di Gerindra juga banyak. Dan kecenderungan politiknya akhirnya menyebar begitu juga gitu. Nah PKB kan yang kebakaran gitu, pinginnya memang kebakaran juga, pinginnya konsolidasi itu penuh, hanya mendukung. Di P3 juga ada. Jadi kalau NU tidak menyatakan begitu, itu partai-partai lain juga ngamuk. Loh, saya juga NU kok. Gitu. Akhirnya dan itu lebih strategis bagi NU kalau dibaca kepentingan politik, Mas. Gitu. Kepentingan. Dan sekarang juga kan pasti diperhitungkan terus. Dan ada kemungkinan tadi yang kedua itu, Mas, bahwa tokoh-tokohnya itu terpecah dan akhirnya mungkin juga bisa dipinang dari calon-calon yang lain. Ya, kayak Erick Thohir atau calon-calon yang lain itu juga berusaha untuk mengasosiasikan, mendekatkan itu dengan NU juga, ya. Jadi ketua Banser lah, anggota Banser ketua atau panitia itu. Ya. Karena ini politik praktis, Mas. Nah, dalam konteks politik praktis memang NU akhirnya membiarkan ya secara struktur membiarkan. Silahkan kecenderungan politik Anda kemana, membiarkan atau mungkin men-setting kemana-mana deh, gitu loh. Karena ini lebih strategis daripada hanya ke satu. Tapi walaupun begitu, Mas, jadi potensi masuk ke NU lewat Caimin tetap ada, maksudnya kalau ini bisa dimaksimalkan. Bukan tetap ada, mungkin malah signifikan, iya barangkali. Ketika tidak ada calon lain, mungkin itu. Tapi ingat ya, di calon lain itu kan salah satu sharing powernya yang paling tinggi memang ya di calon capres dan cawapres. Tapi ingat, power sharing itu dalam konteks kenegaraan itu juga banyak yang bisa di-sharing ya, kekuasaan yang bisa di-sharing di politik itu dalam konteks kenegaraan kita itu banyak, menteri utama, menteri BUMN segala macam itu juga banyak gitu di situ. Jadi bagi kalau saya ya orang misalnya di NU itu kalau hanya mengincar harga mati di cawapres itu buat apa juga buat NU kan gitu. Tapi kalau mengincarnya menyebar kemana itu menjadi banyak dan di semua sisi ada NU, di semua politik ada NU. Itu kan nilai strategisnya gitu. Justru kalau satu kalah selesai. Istilahnya kalau apel di satu telur di satu keranjang itu ya pecah satu pecah semua gitu. Tapi ditaruh di banyak keranjang ini kan satu kalah satu bisa menang. Itu perspektif dari NU secara struktural ya barangkali kan gitu. Untuk PBNU katanya dengan memanfaatkan bergening politik yang tadi ya. Ya karena memang cuma mungkin dari sisi sisi peserta pemilu di partai-partai kan mungkin perlu dicermati juga gini. Tadi kan NU memang udah dibahas di awal ini sebagai suatu kekuatan yang memang menarik untuk digait sebagai pengangkat ini kan pengangkat elektabilitas. Pertanyaan saya mungkin gini, saya arahkan apakah kemudian dengan realitas Caimin sama Mas Anies ini, Amin ini kan harapan warga NU masuk ke sana kan banyak. Kecuali ada pilihan yang lainnya walaupun tadi mungkin statementnya belum tentu juga ke sana yang belum tentu sana ketika ada pilihan orang NU yang di partai yang lainnya kan. Itu kira-kira partai saat inilah pasangan yang ada ini atau mungkin capres-capres yang ada ini apakah kemudian mereka juga akan berlomba mencari orang NU untuk menjadi wakilnya? Kira-kira gimana orang Jawa Timur itu mesti milihnya ke sana, penting NU. Ya, saya kira ini cerdasnya Mas Anies ya. Ini kan. Dia sudah mengklaim sudah nggak Caimin ini kan sebetulnya representasi dari
dari NU gitu loh. Karena anggota PKB itu saya yakin NU. Kalau untuk di Jawa Timur itu ya. Ya. Meskipun juga kalau NU belum tentu PKB, tapi PKB Pasti NU. pasti NU. Nah, klaim-klaim seperti ini yang saya melihatnya cerdas Pak Imin. Saya yakin untuk pasangan-pasangan yang lain juga akan mikir gitu loh, ketika dia akan menggait orang NU. Mungkin siapalah, contohnya mungkin Mahfud MD atau apa, bisa nggak dikatakan itu representatif dari NU? Kan nggak juga gitu kan. Saya kira seperti itu. Kalau Itu sudah dilakukan saya kira. Misalnya PDIP ini kan menimbang banyak nama. Ada Mahfud MD, ada Mahfud pernah di-state sebagai bukan orang NU ya pada 2019. itu politik juga Mas yang harus dipahami oleh kita gitu loh. Ya kan bisa saja sekarang misalnya Caimin bisa aja dia bukan pengurus NU kok, kultural aja, bisa ngaku-ngaku saja misalnya, semuanya bisa begitu juga kan. Itu dalam konteks politik ya, walaupun Caimin memang kuat ya posisinya, dia cucunya Kiai Bisri ya, saudaranya Gus Dur juga, jadi ke-NU-nya, darah ke-NU-nya luar biasa gitu. Nah kalau bisa potensi itu menjadi ini bisa jadi modal. Maksud saya gini lah, bukan tanpa keuntungan memilih Caimin itu bagi Mas Anies, itu keuntungannya banyak. Pertama NU udah pegang. Iya. PKB atau NU-nya udah pegang. Akses terhadap pondok pesantren yang menjadi basis NU itu banyak gitu lewat Caimin dan orang-orang NU di situ. Saya kira ya pendukung-pendukung Caimin di NU itu juga banyak, dan kiai-kiai besar juga banyak, karena itu pertalian saudara lah sama Pak Caimin. Saya kira juga tidak bisa dinafikan. Cuman kan kalau mengumumkan mengeneralkan NU itu kan tanpa kerja keras ya, saya kira itu juga nanti dulu, itu faktanya tidak begitu gitu, datanya tidak begitu. Nah yang kedua Mas, tanya orang Jawa Timur malah mau milih orang NU nggak nanti? Ya makanya yang saya sampaikan itu bahwa PKB kalau di Jawa Timur itu pasti NU. Ya, Gitu. sekarang tanya Tapi ke orang pemilih, NU belum tentu PKB. saya tanya konstituen pemilih akan memilih orang yang Jawa Timur dan NU. Tanya atau enggak? pribadi atau ini? Wah. Ya pribadi aja dulu. nah saya teruskan ya. Itu pertama saya kira keuntungannya akses terhadap warga NU terbuka lebar. Ya. Nah yang kedua saya kira Mas Anies ini kan Caimin ini menurut saya bagi Mas Anies itu memoderasi ya, yang diposisikan tadinya itu sebagai kelompok yang keras ya dalam konteks keislaman ya, itu kan diposisikan begitu. Lalu keras juga terhadap pemerintahan hari ini. Nah masuknya PKB saya kira itu memoderasi ya. Loh ini kan PKB ini kan pendukung pemerintah gitu loh, jadi memoderasi. Lalu kemudian di situ juga ada Nasdem pendukung pemerintahan juga, yang lain adalah PKS gitu. Makanya kan kalau teriak perubahan ya nggak usah terlalu kenceng-kenceng amat gitu. Artinya ini mungkin perbaikan gitu yang menuju lebih baik gitu. Itu akhirnya memoderasi ke situ. Nah dalam konteks keislaman juga memoderasi. Itu ya menurut saya keuntungan yang sesungguhnya Mas Anies itu sudah berada di situ sesungguhnya ya, karena politik akhirnya diposisikan sebagai orang yang dengan kelompok-kelompok itu. Nah sekarang kan statement-statement dari orang-orang NU, tokoh-tokoh PKB misalnya ketika berbicara dengan Mas Anies ya, yang bagus itu, yang menarik Gus Yusuf gitu ya, ketika ngobrol dengan Mas Anies tentang berbagai hal, ternyata tidak seperti yang diopinikan selama ini. Itu keuntungannya memoderasi ini. Tapi ingat faktanya, datanya bahwa tidak mudah juga kemudian orang ini ya, orang warga secara umum ya. Ini kan kita bicara kecenderungan warga ya. Faktanya dari dulu itu juga terpecah kemana-mana gitu. Karena memang secara politik dia tidak pada posisi politik praktis. Tapi bahwa ini potensi untuk menggait itu masuk paling tidak, akses paling tidak ya terhadap warga NU dan pesantrennya,
terbuka sangat lebar. Dan Mas Anies itu kan sebenarnya di NU juga bukan orang lain kalau dilihat keturunannya, ya. Kakeknya Mas Anies pasti sangat berhubungan dengan Gus Wahid Hasyim, ya, Kiai Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh yang lain, pejuang-pejuang lain yang juga NU. Saya kira juga itu bisa masuk kemana-mana. Bahkan misalnya ketika cerita bahwa dia pernah di Pabelan, lalu kemudian pernah nyantri dan seterusnya, itu ketemu, ya, dan itu menurut saya kata-kata kunci atau kunci-kunci yang ini terbuka lebar untuk menggait warga NU dibanding dengan sebelumnya, saya kira. Nah, itu yang harus dimanfaatkan menurut saya dalam tanda petik. Walaupun mungkin nanti tantangannya juga mungkin ada tokoh lain yang membackup, dan itu pasti, saya kira. Maksud saya pasti itu karena warga NU itu kan banyak, mungkin penentu juga dalam konteks pemenangan itu, dan partai-partai akan menimbang NU pasti gitu ya? Pasti, saya atau kira. yang berlatar belakang NU ataupun bukan akan, bahkan sekarang menimbang juga. Misalnya dulu dari kemarin ya Prabowo itu menimbang orang-orang NU. Ya, itu menarik untuk terusan Yeni Wahid segala macam. Ini saya agak melebar dikit nih, berarti menarik kaitan dengan konteks Demokrat. Demokrat kalau pindah ke partai lain juga nggak akan dapat kursi wapres kan? Karena kalau yang lainnya kan menimbang NU tadi, kira-kira gitu. Iya, dan menurut saya ya harus realistis Demokrat. Dan sekarang itu, kemarin itu kan belum realistis karena masih marah lah. Sekarang pasti menurut saya di 2024 ya, realistis lah. Jualannya tidak hanya cawapres, tapi power sharing yang lain. Dan pasti mendekati yang menang-menang itu. Dan untuk kepentingan Demokrat juga, saya kira. Nah, jangan lupa itu juga kan, misalnya dalam konteks Demokrat itu, misalnya Pak SBY itu selalu dikaitkan dengan Pak Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas, yang itu adalah gurunya Pak Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya darah NU juga di Demokrat juga banyak, dan ada tokoh-tokoh banyak juga yang dari kalangan NU. Makanya itulah strategi popularitasnya, populis nggak populis mungkin itu kali. Ya, kalau artinya kan orang NU yang populis, yang Jawa Timur yang bisa nggak masa kan juga ya banyak juga ya. gitu. Tapi dalam yang bisa masuk dalam radar partai kan ada Yeni, Pak Mahfud, gitu. Bu Khofifah, kan gitu ya. Ya betul. Ya kayak gitu. Cuma apakah orang-orang itu secara aspek teknis non teknis bisa masuk sebagai cawapres itu kan? Tapi orang itu menurut saya ya, kalau dalam konteks politik rasional banget. Beda misalnya kalau dalam rasional atau ideologis malah. Rasional, Pak. Kalau dalam konteks ya kan, gitu tadi saya bilang. Saya melihatnya malah ideologis sih. Kalau menurut NU dipilih gitu. Enggak. Kalau dalam permainan politik itu kepentingan, Pak. Dan itu rasional gitu loh. Ya, 2004 2009 itu kenapa SBY? Kita mendapat kenapa SBY ya itu gitu kan. Tapi kalau dalam konteks keagamaan itu saya kira ya itu Hito 26 itu menjadi garisnya. Tapi kalau dalam konteks politik ya rasional banget. Ya itu kenapa Caimin dengan Gus Dur itu dia sampai hari ini dengan keluarganya itu juga melawan, padahal dia pamannya, NU-nya sangat ini. Tapi dalam konteks politik ya tetap aja bersaing gitu. Dan begitu juga di 2004 ada Salahuddin Wahid, ada Kiai Hasyim Mujadi itu bertarung dan suara NU kemana-mana juga, dan itu dibiarkan saja. Ya 2019 juga ada Kiai Ma'ruf ya. Nah, ketika Kiai Ma'ruf itu menjadi posisinya di Pak Jokowi gitu, itu warga NU itu tidak semuanya juga milih Jokowi Kiai Ma'ruf. Tapi orang PKB milih ke sana semua barangkali itu. Ya karena memang di situ dia ininya PKB, tapi kan PKB itu bukan NU kan persoalannya begitu. Tidak semua NU masuk. Gitu loh. Jadi saya sih melihat 2024 itu masih tersebar di berbagai partai, dan kemudian juga dalam konteks calon itu juga tersebar. Tapi bagi Pak Anies pasangan Amin ini itu sudah mempunyai keuntungan lebih awal menurut saya. Dia terbuka lebar untuk masuk ke basis-basis NU ya, kira-kira dengan Caiminnya. Yang kedua itu Caimin ini memoderasi ya,
kelompok. Dari si Anies yang selama ini dianggap keras. Ya gitu. Saya kira itu. Oke, menarik sekali kawan-kawan semua. Karena politik itu ya selalu berputar-putar terus, dinamikanya sangat banyak. Tadi kan di obrolan akhir bahwa ya NU ini tetap menjadi suatu yang menarik. Sebagai penggait massa, pemilih NU adalah tadi pemilih yang rasionalis. Gitu. Bukan melihatnya ideologis, tapi faktanya memang bagaimanapun juga hari ini Cak Imin sudah digandeng Mas Anies untuk maju. Selanjutnya tinggal melihat capres yang lainnya akan kemana. Apakah ke NU yang ada ataukah akan pada posisi yang lainnya, tapi sepertinya simbol-simbol NU akan tetap di bawah untuk ya mungkin mencah suara barangkali gitu. Terima kasih Kang Usep, Cak Su, ini kopinya udah mau habis, lain waktu kita sambung lagi. Kayaknya ke depan harus kita bicarakan lebih detail lagi nih. Pasangan ini akan mengerucut kemana ya? Jadi akan jadi suatu yang lebih menarik. Terima kasih pemirsa sekalian, kita akhiri sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.